Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Atira Rizkita Chandra dengan NIM 12512700077. Bayangkan, jika Anda menitipkan anak atau keponakan atau adik Anda di tempat yang seharusnya aman, tetapi justru menjadi tempat di mana kekerasan terjadi. Kasus ini bermula dari beredar luasnya rekaman CCTV di daycare Babypreneur yang berlokasi di Lamgugop, Kecamatan Syiah, Banda Aceh. Berdasarkan hasil penyidikan, kekerasan ini ternyata terjadi dalam beberapa peristiwa berbeda sepanjang April 2026. Pada 22 April, ketiga tersangka diduga berada bersama di ruang depan daycare dan masing-masing melakukan kekerasan terhadap dua balita berinisial RAD dan GKN. Bahkan saling membiarkan satu sama lain melakukan kekerasan tanpa ada yang mencegah atau menegur. 2 hari berikutnya, pada tanggal 24 April, tersangka berinisial DS kembali diduga menganiaya korban RAD. Dalam rekaman yang kemudian viral, balita berusia 16 hingga 18 bulan itu diperlakukan kasar. Mulai dari dicubit pipinya, dijewer telinganya, ditepis wajahnya, hingga dipukul bagian tubuhnya berulang kali saat proses menyuapi makanan. Setelah video ini beredar luas di media sosial, Kepolisian Resor Kota Banda Aceh segera turun tangan, dan penyidik mula menetapkan satu tersangka, DS, lalu menyusul dua pengasuh lain, RY dan NS, sehingga totalnya menjadi 3 orang. Jika kita menganalisis lebih dalam, motif dari para pelaku ini sangat tidak manusiawi. Berdasarkan rilis kepolisian, para tersangka mengaku tega melakukan pemukulan hingga mencubit korban hanya karena alasan kesal, korban sulit atau tidak menurut saat diberi makan. Logika yang sangat keliru, mengingat korban adalah bayi dan balita yang belum mengerti apa-apa. Selain faktor kekerasan dari oknum pengasuh, analisis tata kelola juga menemukan pelanggaran berat dari pihak manajemen. Pemerintah Kota Banda Aceh mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa daycare Babypreneur ini ternyata tidak mengantongi izin operasional. Artinya, tempat ini beroperasi secara ilegal tanpa pengawasan standar kelayakan dan kompetensi pengasuh dari dinas terkait. Lantas, sanksi dan hukuman seperti apakah yang menanti para pelaku dan pemilik usaha? Pertama, dari sisi administratif, pemerintah Kota Banda Aceh yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Afdal Khalilullah telah bertindak tegas dengan menyegel secara permanen daycare Babypreneur tersebut dan memastikan izinnya tidak akan pernah diberikan lagi. Kedua, dari sisi hukum pidana, para oknum pengasuh menghadapi konsekuensi yang sangat berat. Penyidik Polresta Banda Aceh menjerat para pelaku dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak. Selain itu, mereka juga dijerat dengan pasal 466 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait penganiayaan terhadap anak. Dengan ancaman hukuman pidana maksimal hingga 5 tahun kurungan penjara serta denda material mencapai 72 juta rupiah. Melihat kasus ini, jujur hati saya sangat tersayat. Sebagai bagian dari masyarakat, kita tidak boleh menganggap remeh urusan penitipan anak. Daycare bukan sekadar tempat menitipkan benda, melainkan ruang tumbuh kembang di mana masa depan mental dan fisik seorang anak dibentuk. Dan bagi saya pribadi, tragedi ini menjadi alarm keras bagi kita semua, khususnya bagi para orang tua dan pemerintah. Kita butuh sistem pengawasan yang jauh lebih ketat. Saya berharap pemerintah tidak hanya menutup tempat yang bermasalah setelah ada korban, tetapi secara proaktif merazia dan mengaudit standarisasi di seluruh daycare yang ada. Anak-anak adalah mutiara yang rapuh. Mereka berhak mendapatkan cinta dan rasa aman, bukan rasa takut dan trauma yang akan membekas seumur hidupnya. Sekian video dari saya dan semoga kasus ini menjadi kasus yang terakhir dan penegakan hukum berjalan seadil-adilnya demi para korban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.